Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Segini. Cek satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani yazhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rawhillah innahu la yayasu min rawhillahi illal qawmul kafirun. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا Inna Allah yajzil mutasaddiqin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di pagi hari ini kita masih diberikan rahmat, limpahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nikmat kesehatan, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul dalam majelis ilmu sekaligus menyapa pemirsa Sinpo TV dalam acara Ngobrol Perkara Ilmu bersama dengan Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, jamaah ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan Allah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini bisa bertemu kembali ya Bu ya. Sehat semua Ibu? Ini kelihatan pada semangat-semangat semua ini. Alhamdulillah, sesuai dengan tema yang kita bahas pada pagi hari ini Pak Ustadz, yakni jangan berputus asa, termasuk jangan berputus asa ketika menuntut ilmu. Bukan begitu Pak Ustadz? Insya Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arif, sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Ustadz sehat? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat. Alhamdulillah. Pak Ustadz, hari ini kita akan membahas tema terkait dengan jangan berputus asa. Nah, jangan berputus asa ini dalam hal apa Pak Ustadz? Nanti akan langsung dijawab dan juga dijelaskan materinya oleh Pak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Kita akan beri kesempatan, kami persilahkan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah, amma ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, ibu-ibu, Mas Arif, sehat Mas ya? Alhamdulillah, semoga ibu-ibu semua selalu sehat dan bahagia.
enggak pernah patah semangat untuk mengejar dan menggapai keinginan dan cita-cita. Dan semoga segala yang kita inginkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, obrolan kita pagi ini tentang jangan putus asa. Lah kalau berkali-kali gagal gimana? Gagal lagi? Gagal lagi? Terus. Karena bisa jadi omongan orang keberhasilan yang tertunda itu. Kegagalan adalah keberhasilan yang benar ya, ada omongan begitu ya. Enggak ada salahnya omongan itu. Dan memang putus asa itu termasuk salah satu sifat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi dalam ayat Al-Qur'an yang dibacakan oleh qari kita di opening atau pembukaan acara kita tadi di surah Yusuf, di situ Allah Subhanahu wa taala sampaikan wala tayasu mir rauhillah innahu la yayasu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Jangan berputus asa terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kadang Allah mencurahkan rahmatnya, mengkabulkan keinginan kita itu tidak pada sesuatu yang kita inginkan. Terkadang kita menginginkan sesuatu hal, udah kita usahakan maksimal, berulang-ulang kita coba, gagal lagi. Coba lagi, gagal lagi, coba lagi, gagal lagi. Lah kalau kita berhenti, siapa tahu yang selanjutnya, yang sekali lagi itu disitulah letak Allah mengkabulkan keinginan kita. Terkadang banyak di antara kita ini punya cita-citanya tinggi, tetapi begitu sekali gagal, ya udah, kayaknya saya memang nggak cocok di situ. Yang lebih bahaya lagi kalau sampai datang ke mbah. Lah, ya mbahnya udah nggak pernah mandi, nggak pernah wudhu, didatengin. Langsung, oh kamu nggak cocok kalau di air. Ya memang bukan ikan. Ya, memang ikan cocok di air. Kisah yang menyemangati atau yang menginspirasi orang nggak pernah berputus asa terhadap pengharapan, yaitu kisah Nabiullah Yakub alaihi salam. Nabi Yakub ini ayahnya Nabi Yusuf. Dalam kisah tersebut Nabi Yusuf ini kan anak yang istimewa, sehingga keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Yusuf ini membuat saudara-saudaranya hasut. Hasut itu apa? Iri. Sampai akhirnya Nabi Yusuf yang saat itu masih anak-anak dimasukkan, dilemparkan ke sumur. Kemudian saudara-saudaranya bilang, lapor ke bapaknya bahwa Yusuf kecil saat itu dimakan serigala. Dengan dalih bajunya dikasih darah. Nah, saat kabar mendengar seperti itu, Nabiullah Yakub kan tentu, waduh anak ini gimana? Tapi beliau tetap berkeyakinan dalam hatinya, anak saya masih hidup. Maka ia berusaha untuk mencari dan menyuruh anak-anaknya yang bilang anaknya tadi mati, dicari di berpuluh tahun, dan akhirnya memang dipertemukan oleh Allah. Artinya, ini pelajaran buat kita, sesuatu yang kita yakini baik, sesuatu yang kita yakini benar, harus kita perjuangkan, walaupun mungkin hari ini belum berhasil. Mungkin tahun depan, mungkin tahun depannya lagi. Dari kisah Nabiullah Yakub tadi bisa menjadi pelajaran, setelah sekian puluh tahun dari usia anak-anak sampai Nabi Yusuf itu sudah dewasa, baru dipertemukan kembali oleh Allah. Artinya saat itu Nabi Yakub tetap menyemangati anak-anaknya, la tayasu mir rauhillah, jangan berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Mas Arif. Terima kasih Pak Ustadz. Intinya jangan berputus asa untuk mengejar kebaikan, seperti itu ya Pak Ustadz ya.
Pak Ustadz, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Ngobrol Perkara Ilmu bersama dengan Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Ngobrol Perkara Ilmu bersama dengan Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Ini menjadi segmen yang ditunggu-tunggu oleh para ibu-ibu untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz terkait dengan tema yang kita bahas pada pagi hari ini. Kami persilahkan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohaya dari Majelis Taklim Al-Muhajirin. Mohon bertanya Pak Ustadz, bagaimana pandangan Islam tentang orang yang berputus asa? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rohaya. Selanjutnya kami persilahkan Ibu. Perkenalkan, nama saya Ibu Halimah dari Majelis Taklim Al-Muhajirin. Saya mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita tidak putus asa? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Halimah dan juga Ibu Rohaya. Tadi dua pertanyaannya akan langsung dijawab oleh Pak Ustadz. Kami persilahkan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, putus asa. Bagaimana Islam memandang sifat itu? Ini termasuk sesuatu yang terlarang. Seandainya para nabi dulu kok berputus asa, Islam nggak mungkin nyampe ke Bekasi sini, Bu. Karena perjuangan para nabi kan tidak mudah. Perjuangan Nabi Muhammad itu 13 tahun di Mekah dimusuhi. Yang musuhi bukan orang lain, keluarganya, paman-pamannya. Yang memusuhi orang-orang yang dulu melindunginya musuhi. Kalau seandainya kok berat amat ya, udah. Lah sama kayak ibu-ibu seandainya ngaji kok berputus asa, ya udah sekali dua kali udahan. Bu kok enggak ngaji? Yang kemarin aja belum diamalin. Lah ya kemarin belum amalin enggak. Saya ngaji berkali-kali enggak paham-paham, enggak. Maka putus asa ini termasuk sifat yang terlarang dalam Islam. Di surah Yusuf tadi di sesi pertama sudah saya sampaikan, la tayasu mir rauhillah, jangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Lalu yang kedua, bagaimana caranya agar kita ini enggak mudah putus asa dari setiap hal yang pengen kita raih. Yang kita raih ini kan banyak ya yang pengen ya. Yang pertama, harus yakin dengan seyakin-yakinnya dengan maha murahnya Allah, bahwa setiap keinginan kita pasti akan dikabul oleh Allah, tetapi di waktu yang tepat menurut Allah, bukan tepat menurut kita. Tepat menurut kita belum tentu menurut Allah. Kita cita-citanya punya rumah mewah. Dapatnya malah mepet sawah. Punya mobil mewah. Tapi malah mobilnya dorong mulu. Itu menurut Allah mungkin yang terbaik. Kok bisa jadi umpama Bu ya, umpama kita ini kan pengennya punya banyak duit ya. Ya bukan jut-jutan lah, kalau bisa M-an lah ya, kalau bisa. Lah kalau biasa kok megang uang ratusan ribu, lah kok tahu-tahu dapat M-an malah pusing. Nah iya taruh di rumah, takut dicolong orang, dibawa ngaji berat, enggak bisa tidur, ya wes ikhlas. Yang pertama, yang kedua, tidak gampang mengeluh. Orang yang bentar-bentar ngeluh itu udah tanda orang itu mau putus asa. Ini kadang kita itu apa-apa semuanya ngeluh. Punya badan agak gede ya ngeluh, badan kok segede ini. Giliran dikasih kurus, ya Allah badan kok setipis ini. Dikasih hujan lagi ngeluh, kasih panasnya panas mulu, ya Allah. Orang kalau udah terbawa karakter ngeluh bahaya. Orang akan mudah berputus asa ketika orang itu ngeluh. Yang ketiga,
Agar enggak berputus asa, selalulah berpositif thinking, berpikiran positif. Bahwa ketika orang lain bisa, saya juga bisa kok. Mungkin dulu pernah ketika episode entah berapa kita kayak membahas masalah hasud. Hasud itu memang secara umum sifat yang tidak baik, tapi ada sisi baiknya, yaitu ketika hasud terhadap sesuatu yang baik sehingga kita termotivasi untuk bisa seperti dia. Kalau Mas Arif bisa jadi host kayak begitu, suatu saat seandainya saya ada kesempatan, saya juga bisa, Ibu ya. Nah, seandainya suatu saat Mas Arif berhalangan, saya juga bisa. Cuman assalamualaikum ibu-ibu, nah mosok nggak bisa, ya kan? Lah iya kan, mosok nggak bisa. Nah, ini artinya hasud, tapi yang diperbenarkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la hasada fisnataini, tidak boleh sifat hasud kecuali dua. Satu, ketika kita ngelihat orang banyak duit tapi ia berjuang dengan duitnya. Misalnya, wah ibu ketua Masjid Salim banyak duit ya, sehingga jamaah ditraktir diberiin kerudungan. Ntar kalau suatu saat saya punya banyak duit, saya juga pengen lah traktir beliin gamis. Alhamdulillah. Nah, itu hasud tapi yang diperbolehkan. Itu kadang untuk menyemangati biar nggak putus asa. Kalau dia di seumur segitu istiqomah ngaji dan akhirnya juga bisa, mosok saya nggak bisa? Yang masih agak mudaan kan gitu. Kemudian yang selanjutnya yang nomor 4 atau nomor berapa tadi? Yang biar enggak cepat putus asa, kita yakin bahwa setiap permasalahan yang kita jalani pasti ada solusi. Allah menciptakan penyakit pasti diiringi dengan obat. Allah menciptakan satu persoalan pasti diiringi dengan solusi. Hidup ini kan hanya episode penyelesaian dari satu masalah ke masalah berikutnya. Orang dikira kalau anaknya udah lulus sekolah semua, udah rumah tangga semua, masalah selesai? Enggak, ganti masalah baru lagi, masalah kesehatan. Lah iya. Kita nih yang masih, apalagi yang masih jomblo kan, permasalahannya kapan saya punya pasangan. Ya kan gitu kan permasalahan, begitu masalah itu terselesaikan, ada solusinya, enggak putus asa dia mencari. Ya kan? Begitu dapat permasalahan akan timbul baru. Kapan ya saya punya momongan? Giliran udah punya momongan, kapan anak saya bisa sekolah? Kapan anak saya bisa bekerja? Begitu udah anaknya bekerja, kapan anak saya bisa berumah tangga? Begitu rumah tangga semua, apakah masalah selesai? Enggak. Jadi kita menerapkan semangat dalam diri kita, enggak berputus asa itu dengan cara salah satunya bahwa meyakini setiap persoalan pasti ada solusinya. Wallahu a'lam bisawab. Terima kasih Pak Ustadz. Kita akan lanjutkan lagi obrolan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana. Usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Ngobrol Perkara Ilmu bersama dengan Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Ngobrol Perkara Ilmu bersama dengan Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Di segmen kali ini seperti biasa kita akan mendengarkan kembali ulasan ataupun konklusi dan juga kesimpulan terkait dengan tema yang kita bahas terkait dengan jangan berputus asa, yang akan langsung disampaikan oleh Pak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Pak Ustadz, kami persilahkan. Jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, bahwa putus asa merupakan salah satu sifat yang tidak diridhoi dalam agama kita. Bahwa setiap kita menjalani perjalanan hidup kita, rintangan pasti ada, hambatan pasti ada. Enggak ada orang yang menjalani hidup itu mulus-mulus aja, ideal-ideal aja, itu enggak ada. Orang itu akan diberi permasalahan oleh Allah untuk dipecahkan, dan setiap kita pasti punya problem, pasti punya permasalahan. Nah,
Dari permasalahan-permasalahan yang ada itu kita dituntut untuk menyelesaikan, karena hidup kita ini hanyalah episode penyelesaian masalah dari satu masalah ke masalah berikutnya sampai nanti nama kita disiarkan di masjid. Itu pun belum selesai, Bu. Masih nanti menghadapi persoalan berikutnya, ketemu mungkar nakir, ditanya man rabbuka, man nabiyuka. Lah, pertanggungjawaban nanti kalau sudah diputuskan apakah ke surga atau ke neraka baru selesai. Hidup kita ini kan perjalanan, dan kita ini saat ini berada di rest area keberapa ini? Pertama kita berada di alam ruh, kemudian alam rahim, rest area kedua, rest area ketiga alam dunia. Saat ini kita berada di sini. Kemudian nanti rest area keempat alam kubur, rest area kelima alam barzah. Kemudian keenam itu baru sampai tujuan. Lah, selama sebelum sampai ke yang keenam itu masih persoalan terus kita hadapi. Lah, orang yang berputus asa itu ya akan pengen cepat kelar dari permasalahannya. Kadang ada yang sampai bunuh diri. Maka bunuh diri termasuk salah satu dari dosa besar. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaca dari kehidupan para nabi dan para rasul, apalagi yang nabi yang ulul azmi. Siapa, Bu, nabi ulul azmi? Ini pura-pura enggak tahu, ntar giliran disebut apal lagi. Nabi yang wajib kita ketahui cuma 25, tapi ada 5 yang masuk dalam kategori ulul azmi, yaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Volume cobaan hidup yang diberikan oleh Allah kepada kelima nabi ini jauh lebih berat dibanding dengan nabi yang lain. Dan para nabi ujian hidupnya lebih berat daripada yang level bawahnya. Semakin ke bawah level ujiannya semakin ringan. Semakin ke atas, berarti kan berbanding terbaliknya, semakin level orang itu tinggi maka ujiannya semakin berat. Maka orang yang ujiannya ringan, berarti dia kelas ringan, Bu. Maka jangan kita langsung, kayaknya kok masalah nggak kelar-kelar. Selama belum surga dan neraka, persoalan nggak bakalan kelar. Maka karena kita ini hamba Allah, ya tentu untuk menyelesaikan persoalan satu, kita pasrahkan semuanya hasil yang kita kerjakan kepada Allah, atau bahasa lain tawakal. Kemudian terus berdoa, bermohon pada Allah agar persoalan kita ini, permasalahan atau problem hidup kita ini menjadi pahala tambahan buat kita. Setiap persoalan hidup yang kita jalani dengan penyelesaiannya semoga menjadi khazanah atau perbendaharaan pahala kita di hadapan Allah. Kemudian kita yakin bahwa setiap persoalan pasti ada solusinya. Itu yang terpenting. Setiap problem dan persoalan pasti ada solusinya. Cuma di mana, melalui siapa, itu yang kita berjuang untuk mencarinya. Wallahu a'lam bishawab. Ayo Mas Ari, monggo. Masya Allah, terima kasih Pak Ustadz. Intinya jangan pernah putus asa setiap persoalan-persoalan yang dihadapi dalam hidup kita ya Pak Ustadz ya. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz atas ilmunya, dan juga untuk ibu-ibu semuanya yang sudah hadir, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz ini bisa benar-benar diamalkan nanti sepulang dari sini. Amin ya robbal alamin. Dan juga terima kasih untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kita dari awal dan juga akhir. Jangan lupa untuk terus saksikan Ngobrol Perkara Ilmu bersama dengan Ustadz Ahmad Haris Riswanto setiap hari jam 5 pagi hanya di Sinpo TV. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nastaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad.